Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu mengecek tahun kabisat. Nah, langsung saja ke bool is kabisat in tahun itu. Jadi itu tuh adalah fungsi bernama is kabisat dengan invert satu bilangan bulat atau tahun. Fungsi ini akan mengembalikan true or false, makanya pakai tipe bool. Selanjutnya ada return tahun. Yang ini tuh kayak untuk penentu logika tahun kabisat, kayak tahun harus dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 kecuali dia juga habis dibagi 400. Contohnya kayak tahun 2024 habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100, tidak habis dibagi 100 kabisat. Tahun 2100 habis dibagi 4 dan 100, tapi tidak dibagi 400 atau bulan kabisat. Selanjutnya ada tahun 2000 habis dibagi 400 kabisat. Selanjutnya ada in mind, sudah tahulah ya fungsinya, langsung ke int aja. Nah, jadi int 2024 maksudnya untuk mendelegasikan tahun yang akan dicek. Jadi ini tuh buat variabel menyimpan tahun yang akan dicek. Di sini kita cek tahunnya kayak semisal 2024 gitu. Nah, jadi if kabisat ini untuk mengecek apakah tahun T adalah kabisat, kayak kalau kabisat nanti setelah di run akan muncul di tampilan yang ini. Nah, selanjutnya ada else cout bukan tahun kabisat. Nah, jika semisal hasilnya bukan tahun kabisat, maka yang akan muncul setelah di run itu adalah ini, bukan tahun kabisat. Lalu ada return all, itu tuh menandakan program selesai, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya itu saja. Oke teman-teman, ini selanjutnya ada tentang bool, return angka, mengecek bilangan genap. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang ini include your string using namespace std itu tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita langsung saja ke bool is genap atau in angka. Nah, itu tuh fungsinya untuk menerima satu input berupa angka bulat seperti in. Fungsi ini bertipe bool, artinya mengembalikan true atau false. Selanjutnya ada return angka. Nah, ini tuh kita pakai operator modulus atau persen untuk mengecek sisa bagi angka dibagi 2. Jadi kalau semisal hasilnya 0 berarti dia genap, jadi kita kembalikan true. Kalau tidak berarti dia ganjil hasilnya atau false. Selanjutnya ada in mind, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Next ada in x8, itu berarti kita buat variabel x dan kasih nilai 8. Angka ini nanti akan dicek apakah genap atau enggaknya. Selanjutnya ada if is genap. Ini tuh apa ya, kayak panggilan fungsi genap, dan jika hasilnya true artinya X genap, maka akan masuk ke blok if di sini ya, nanti di hasil setelah di run. Selanjutnya ada cout, bilangan genap yang ini. Maksudnya itu kalau semisal bilangan X itu hasilnya genap, maka program akan menghasilkan tulisan 8 nanti setelah di run. Selanjutnya ada cout, adalah bilangan ganjil. Nah, cout adalah bilangan ganjil itu nanti jika hasilnya ganjil nanti akan keluarnya angka ganjil setelah di run. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, return sama ini tuh fungsinya apa. Mungkin hanya itu saja. Oke, selanjutnya ini ada menghitung faktorial dengan rekursi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, include your string itu dan using namespace itu tandanya apa. Kita langsung ke in faktorial saja. Nah, jadi in faktorial itu kita bikin fungsi faktorial yang menerima satu bilangan bulat seperti n, yang ini ada di in ini kan. Tipe pengembaliannya in karena hasil faktorial juga berupa angka bulat. Selanjutnya ada if n sama dengan 0. Itu jadi kayak semisal n sama dengan 0 atau 1 tuh kita langsung dikembalikan 1. Ini disebut baris rekursi yang fungsinya untuk mengondisikan atau memberhentikan
fungsi rekursif. Selanjutnya ada return 1. Nah, jadi return 1 ini faktorial 1 dalam faktorial 0 dalam 1. Selanjutnya ada return faktorial n kurangi 1 itu nanti di hasil kita akan menampilkan fungsi faktorial dengan n1 dikembalikan. Contoh rekursifnya ini setelah di run itu akan muncul kayak 120 ini tuh. Jadi kita tuh memberikan hasilnya itu faktorial 3 akan menjadi 3, faktorial 2 akan menjadi 2, faktorial 2 akan menjadi in faktorial 1 gitu. Mungkin hanya itu saja. Selanjutnya Oke, selanjutnya itu ada apa ya? Ada bilangan terbesar dari 3 angka. Jadi kita di sini akan mencari bilangan terbesar dari in A, in B, dan in C. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tidak usah dijelaskan supaya tidak berbelit-belit, langsung saja ke inmax. Jadi inmax di sini fungsinya untuk mencari bilangan terbesar dari 3 angka. Fungsi ini menerima 3 parameter yaitu in A, in B, dan in C. Selanjutnya ada in terbesar A, itu fungsinya dianggap dulu kayak semisal angka itu in terbesarnya gitu. Lalu ada if B terbesar B, itu fungsinya untuk mengecek. Jadi nanti kalau semisal kita mengecek B lebih besar dari terbesar, maka terbesar diganti jadi B. Selanjutnya ada if C terbesar. Nah, if C terbesar itu untuk if terbesar sementara jika tergantikan oleh C. Selanjutnya ada return terbesar. Ini tuh untuk yang terakhir kalinya, jadi kita kembalikan nilai terbesar ke ketiga angka tersebut. Next ada in main, yang ini itu tuh fungsi utama tempat program dieksekusi. Selanjutnya ada cout bilangan terbesar. Nah, ini tuh maksudnya kita cetak hasil dari fungsi max dengan hasil 12, 7, dan 15. Karena 15 adalah yang paling besar, maka output bilangan besarnya adalah 15. Selanjutnya ada return O. Jadi return A itu menandakan program selesai seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Next, nomor terakhir ya. Kita stop dulu codingannya.